Halo semua, kali ini kita akan coba bedah krisis lingkungan, tapi dari sudut pandang yang mungkin sedikit beda dan lebih kritis, yaitu lewat kacamata sosiologi lingkungan. Coba deh bayangin pemandangan ini. Mungkin banget Anda pernah ngalamin sendiri. Nah, ini tuh bukan sekedar gangguan alam biasa loh. Buat seorang sosiolog, ini adalah gejala. Gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan jadi titik awal buat kita ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang penting. Nah, pertanyaan inilah yang jadi jantung pembahasan kita. Kenapa sih ada komunitas tertentu yang kayaknya jadi langganan banjir tiap tahun? Kenapa solusi yang ditawarin seringkali cuma nambal sulam aja? Ini kan bukan lagi pertanyaan teknis semata, tapi udah jadi pertanyaan sosial. Oke, untuk menjawab itu semua, kita akan bagi obrolan kita jadi 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu krisisnya secara langsung. Terus kita akan coba pikirin ulang hubungan kita sama alam, dan kita bekali diri kita dengan peralatan sosiologis. Abis itu kita geser dari cuma lihat gejala ke akar masalahnya. Dan terakhir, kita pahami bareng-bareng kenapa cara pandang ini penting banget. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, hubungan manusia dan alam. Untuk bisa ngerti masalah lingkungan, kita harus bongkar dulu nih asumsi-asumsi lama tentang posisi kita di alam semesta ini. Nah, ini dia definisi dasarnya. Menurut para pelopor di bidang ini, kayak Dunlap dan Kenton, sosiologi lingkungan itu melihat masyarakat dan alam itu kayak lagi berdansa, saling mempengaruhi. Apa yang kita lakukan sebagai masyarakat bisa mengubah lingkungan, dan sebaliknya, kondisi lingkungan juga ngebentuk cara kita hidup. Nah, disinilah letak pergeseran paling fundamentalnya. Dulu tuh, ilmu sosial banyak yang menganut apa yang disebut human exceptionalism paradigma. Gampangnya, pandangan ini mikir kalau manusia modern itu udah kebal, udah lulus dari hukum alam. Sosiologi lingkungan lahir justru untuk menantang ide ini. Kita ini pada dasarnya adalah bagian yang nggak bisa dipisahin dari ekosistem, bukan penguasa yang ada di atasnya. Terus, gimana caranya sosiolog lingkungan menganalisis masalah? Mereka biasanya pakai 3 lensa utama. Yuk kita bedah satu persatu. 3 perangkat ini adalah fondasi kita. Pertama, ontologi. Ini nanya soal hakikat realitas. Buat sosiologi lingkungan, jawabannya jelas. Masyarakat dan lingkungan itu bukan 2 entitas terpisah, tapi satu kesatuan. Kedua, epistemologi. Ini mempertanyakan gimana cara kita tahu sesuatu. Jadi gimana sih kita bisa bilang kalau sesuatu itu adalah masalah lingkungan? Siapa yang punya kuasa buat ngasih label itu? Dan yang terakhir, aksiologi. Ini ngomongin soal nilai dan etika. Pengetahuan ini mau kita pakai buat apa? Nah, jawabannya adalah untuk mendorong keadilan. Yuk kita dalemin lensa yang kedua tadi, epistemologi. Pertanyaannya kedengeran simpel ya, tapi jawabannya, wah, kompleks banget. Soalnya, yang namanya masalah itu nggak ujuk-ujuk muncul begitu aja. Jadi, ada 2 cara utama buat jawab pertanyaan tadi. Pendekatan realis itu fokus ke data fisik yang terukur. Kadar polusi berapa, suhu naik berapa derajat. Tapi pendekatan konstruktivis melengkapi ini dengan bertanya, tunggu dulu, siapa yang ngumpulin data itu? Media mana yang liput? Suara siapa yang paling kenceng didengerin tas tentuin kebijakan? Dua-duanya ini penting banget buat dapat gambaran yang utuh. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, mari kita coba pakai perangkat ini buat ngelihat beberapa contoh di dunia nyata. Kita akan coba beralih dari cuma ngeliatin gejalanya aja, kayak banjir tadi, ke akar masalah strukturalnya. Kasus pertama, dan ini salah satu yang paling sentral, adalah soal ketidakadilan lingkungan. Kutipan dari David Pellow ini dalam banget. Poin utamanya adalah, penempatan pabrik yang berpolusi atau tempat pembuangan sampah di dekat komunitas miskin itu bukan nasib, bukan kebetulan. Ada polanya, ada sebuah struktur yang bikin itu terus terjadi. Nah, struktur-struktur inilah yang bermain, mulai dari kebijakan tata ruang, harga tanah yang emang lebih murah di area tertentu, sampai lemahnya daya tawar politik dari sebuah komunitas. Semuanya ini berkontribusi bikin distribusi risiko lingkungan jadi nggak merata. Oke, selanjutnya kita lihat sesuatu yang dekat banget sama kita, apalagi buat yang tinggal di kota besar, yaitu urbanisasi. Kota itu bisa dibilang kayak sebuah mesin sosioekologis raksasa. Macet itu bukan cuma soal mobil kebanyakan kan, tapi ini juga soal kebijakan transportasi publik, tata ruang, bahkan gaya hidup kita. Banjir juga gitu, bukan cuma soal curah hujan, tapi soal lahan resapan yang berubah jadi beton. Sosiologi lingkungan mencoba membaca kota secara utuh, nggak sepotong-sepotong. Kasus ketiga ini membawa kita ke dunia ide, pengetahuan, dan komunikasi. Kalimat ini ngejelasin dengan cerdas banget gimana pemahaman kita tentang alam itu selalu diperantarai. Laporan ilmiah, berita di TV, bahkan peta Google, itu semua adalah bentuk representasi. Dan kita harus sadar, setiap representasi itu pasti membawa sudut pandang dan kepentingannya sendiri.
Dan yang terakhir, kita angkat isu terbesar di zaman kita sekarang, perubahan iklim. Bagi sosiologi, ini jelas bukan masalah alam semata, ini masalah sosial. Perubahan iklim itu bisa dibilang puncak dari gunung es masalah sosial. Penyebabnya ya sistem ekonomi dan gaya hidup kita secara kolektif. Dampak paling parahnya justru dirasain sama mereka yang kontribusinya paling kecil. Dan solusinya, wah itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi soal politik, keadilan, dan perubahan perilaku kita bersama. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Setelah melihat semua ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus repot-repot pakai perspektif sosiologi segala? Ini pertanyaan yang fundamental banget. Dan jawabannya ada pada keterbatasan pendekatan-pendekatan lain yang mungkin lebih sering kita dengar. Karena gini, masalah yang akarnya sosial itu nggak akan pernah bisa selesai hanya dengan solusi teknis. Membangun tanggul yang lebih tinggi nggak akan menyelesaikan masalah ketidakadilan tata ruang. Perspektif sosiologis ini ngasih kita kemampuan buat ngelihat akar masalahnya, menghubungkan titik-titik dari kejadian kecil di depan rumah kita sampai ke struktur global, dan pada akhirnya mendorong kita mencari solusi yang benar-benar adil dan berkelanjutan. Dan inilah mungkin pelajaran terpenting yang bisa kita bawa pulang. Setiap kali Anda melihat ada masalah lingkungan di sekitar Anda, coba ingat kalimat ini. Di balik setiap gejala ekologis, selalu ada cerita tentang masyarakat, cerita tentang kekuasaan, tentang ketimpangan, dan tentang pilihan-pilihan yang kita buat bersama.